Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Miranda, mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Peran United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women atau UN Women dalam mendorong pembaharuan kebijakan terkait isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Mesir. Untuk itu, pertama sekali saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi ialah kekerasan terhadap perempuan di Mesir ini sangat marak terjadi. Bahkan Mesir sendiri menempati peringkat ke-124 dari 134 negara sebagai negara dengan isu kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan terburuk, dan menjadi 10 negara paling bawah dalam hal kesetaraan gender menurut laporan Global Gender Gap World tahun 2010. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini dapat terjadi? Penyebabnya ialah norma dari budaya patriarki di Mesir ini sangat langgeng sehingga membatasi ruang gerak perempuan dalam berbagai aspek dan bidang. Bahkan kekerasan ini tercatat sebanyak 99,3% perempuan Mesir pernah mengalami kekerasan, bahkan pelecehan seksual. Nah, isu ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena isu kesetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang terjadi di berbagai negara, salah satunya di Mesir, di mana di dunia Arab sendiri Mesir menjadi peringkat nomor 1 dengan angka kekerasan terhadap perempuan tertinggi. Maka kemudian bagaimana cara mengatasinya? Untuk itu masalah ini menjadi krusial sehingga mendorong kedatangan UN Women untuk mengatasi permasalahan isu kesetaraan gender, juga dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu UN Women datang ke Mesir dalam upaya membangun norma kesetaraan gender dan menciptakan perubahan dengan mengadvokasi pemerintah untuk merubah kebijakan terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana peran UN Women dalam mendorong pembaharuan kebijakan terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Mesir. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu tujuannya untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peran UN Women dalam mendorong pembaharuan kebijakan terkait penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Mesir ini. Sehingga manfaat penelitian ini ialah untuk menambah kepustakaan dalam kajian HI, khususnya yang berkaitan dengan peran organisasi internasional yang merubah atau menambahkan kebijakan negara terkait isu diskriminasi maupun isu kesetaraan gender. Kemudian manfaat lainnya ialah sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya terkait permasalahan yang sama. Adapun studi pustaka yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 5 studi pustaka, yaitu pertama, tulisan oleh Sabilina Mareta berjudul Peran UN Women dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait kasus kekerasan perempuan di India tahun 2011-2012. Kemudian ada dari tulisan George Sadek dengan judul Egypt Sexual Violence Against Women. Kemudian yang ketiga ialah tulisan Iqbal Ramadan dan Inesia Maksumah dengan judul Mengkaji Peran UN Women dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Perspektif Feminisme. Yang keempat ada jurnal dari FIDH dengan judul Egypt Keeping Women Out Sexual Violence Against Women in the Public Sphere. Dan yang terakhir ialah tulisan Nadine Maurusi dengan judul Violence Against Women in Egypt Prospects for Improving Police Response. Dalam penelitian ini menggunakan kerangka konseptual atau pendekatan teori turunan dari pendekatan konstruktivis dengan konsep nomor resonance oleh Roger A. Payne yang memiliki 4 indikator konsepnya sendiri, yaitu pertama proses persuasi, framing, kemudian norm constructions, dan norm resonance. Adapun metodologi penelitian dalam skripsi ini yaitu pertama, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif analitis. Kemudian batasan masalah digunakan dari tahun 2013 hingga 2015. Kemudian unit dan tingkat analisisnya yaitu unit analisisnya UN Women, kemudian unit eksplanasinya tentu saja isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Mesir, dan level analisis yang digunakan ialah negara. Kemudian teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ialah menggunakan data sekunder, dan teknik analisis data menggunakan konsep number resonance dan beberapa indikator turunannya. Kemudian sistematika penulisan.
Pada bab 1 merupakan pendahuluan, bab 2 kemudian norma dan kekerasan terhadap perempuan di Mesir, bab 3 merupakan penjelasan mengenai UN Women, bab 4 ialah menjadi bagian analisis peran UN Women dalam mendorong pembaharuan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan di Mesir. Dan bab 5 ialah penutup. Selanjutnya kita akan membahas terkait norma gender di Mesir dan kekerasan terhadap perempuan di Mesir, di mana adanya kepercayaan perbedaan posisi anak perempuan dan laki-laki dalam keluarga, dan juga norma peran perempuan di dalam rumah yaitu identik dengan mengurus rumah, memasak, dan mengurus anak. Sehingga lebih jauh ini mempengaruhi kepercayaan orang tua yang mengutamakan pendidikan untuk anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Kemudian ini menciptakan budaya patriarki yang dominan di Mesir. Dibuktikan sebanyak 98% laki-laki menyetujui peran perempuan ialah mengurus keluarga dan rumah tangga, dan dominasi budaya patriarki ini juga berkontribusi dalam mempertahankan marginal perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Ciptanya kekerasan terhadap perempuan di Mesir yang dibagi atas 3 tipe, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik dibuktikan dengan 70,9% perempuan mengaku pernah menerima kekerasan dalam keluarga. Kekerasan psikis dibuktikan dengan 60% perempuan menerima tekanan psikologis akibat menerima berbagai kekerasan dan pelecehan. Dan yang terakhir ialah kekerasan seksual menjadi kekerasan yang dominan dengan 90% perempuan Mesir pernah mengalami pelecehan. Dari berbagai bentuk kekerasan tadi mendorong UN Women untuk hadir di Mesir dalam upaya mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Mesir dan membangun norma kesetaraan gender. Maka UN Women sendiri didirikan pada 2 Juli 2010 melalui hasil kesepakatan United Nations General Assembly, di mana hal ini didorong pada tahun 2010. Jenderal Ban Ki-moon menyatakan bahwa terdapat keretakan dalam sistem PBB yang tidak spesifik mengatasi permasalahan pada satu isu saja. Maka dibentuklah UN Women sebagai badan yang spesifik mengatasi isu kekerasan terhadap perempuan dan spesifik kepada membangun norma kesetaraan gender. Agenda UN Women ini sendiri menggabungkan beberapa elemen terkait seperti CEDAW, INSRAW, OSAGI, dan UNIFEM. Kemudian aktivitas utama UN Women sendiri terbagi atas 9 aktivitas. Pertama, leadership dan political participation, kemudian economic empowerment, yang ketiga ending violence against women, yang keempat peace and security, yang kelima humanitarian action, yang keenam youth, yang ketujuh governance and national planning, yang ke-8 sustainable development agenda, dan yang terakhir ialah HIV dan AIDS. Kemudian adapun UN Women dan isu penghapusan kekerasan perempuan di dunia dan di Mesir, yang pertama itu UN Women melakukan berbagai upaya. Pertama, perluasan akses pelayanan, keamanan ruang publik, pusat pengetahuan virtual, advokasi, dan penelitian dan data. Sedangkan di Mesir sendiri terbagi atas 3 program utama. Yang pertama yaitu program pemberdayaan politik bagi perempuan, yang di dalamnya terdiri atas 3 program lanjutan, yaitu Egyptian Women Charter, Egyptian Feminist Union, dan kesempatan pemilu bagi perempuan. Di mana program pertama ini lebih mengedepankan upaya untuk mendorong perempuan terlibat aktif dalam bidang politik, sehingga memberikan perempuan kesempatan dalam menyuarakan suaranya dan berpengaruh dalam pembentukan kebijakan. Yang kedua ialah program pemberdayaan ekonomi perempuan terbagi atas Salhea, Salasel, dan Gender Equity Model Egypt, di mana ketiga program lanjutan ini berfokus kepada pemberdayaan perempuan di ekonomi dan pertanian, program Safe Cities atau program lingkungan aman bagi perempuan, di mana ini dilakukan dengan dasar alasan sebanyak 78,3% kekerasan terjadi itu di jalanan atau di lingkungan umum. Sehingga ini menjadi penting sebagai upaya prioritas UN Women juga untuk menciptakan kebijakan atau bahkan menciptakan lingkungan yang aman. Maka penulis akan memasuki bab keempat, yaitu tentang analisis terkait peran UN Women dalam mendorong pembaharuan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan di Mesir, di mana analisis ini menggunakan pendekatan konstruktivis. Penulis menggunakan konsep non-resonance dalam membedah atau menganalisis isu yang akan diangkat, yaitu tentang kekerasan terhadap perempuan. Maka, tahapan pertama yang dilakukan oleh UN Women dalam membangun norma yaitu melakukan komunikasi persuasif yang ditunjukkan melalui dialog, pertemuan dalam komite, dan bahkan berbagai kerjasama yang dijalin oleh agen atau non-entrepreneur dengan berbagai aktor yang ada pada struktur normatif di Mesir seperti pemerintahan,
gerakan akar rumput dan masyarakat. Adapun beberapa kegiatan komunikasi persuasif atau dialog yang dilakukan UN Women sejak awal kedatangannya, yaitu tahun 2011 November sampai 2012 melakukan Komite The Citizenship Initiative Press Conference. Kemudian komunikasi persuasif kedua yaitu UN Women melakukan komite dan dialog bersama dalam Komite Women's Employment Promotion Program atau WEPP tahun 2012 di Qatar. Yang ketiga, kemudian ada komite The Joint Program in Actions tahun 2010 sampai 2011. Kemudian yang terakhir ada komite Work Plan on Cairo Safe Cities Program, di mana ini dijalankan pada tahun 2012. Tahapan komunikasi persuasif ini menjadi sangat penting sebagai tahapan awal UN Women mampu diterima oleh berbagai aktor di Mesir seperti pemerintahan, gerakan akar rumput, dan masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa eksistensi UN Women di Mesir sejak kedatangannya ialah memiliki tujuan yang baik. Selanjutnya ialah tahapan kedua, yakni tahapan framing isu, di mana tahapan ini menjadi tahapan selanjutnya yang bertujuan untuk membangun ide yang kemudian akan disebarkan di masyarakat bahwa isu kekerasan terhadap perempuan ini menjadi isu yang krusial dan permasalahan yang serius yang harus diselesaikan. Nah, maka setelah adanya berbagai proses tadi, terbentuklah konstruksi norma di masyarakat, di mana setelah adanya komunikasi persuasif dan penerimaan ide-ide yang dibangun UN Women, maka masyarakat sudah mulai terkonstruksi ide-idenya menuju norma baru yang meninggalkan norma-norma yang sebelumnya sudah diyakini masyarakat Mesir. Nah, setelah melewati berbagai proses tadi, maka norma tersebut akan beresonansi di masyarakat, di mana norma-norma mulai bergeser dari norma yang lama yang sudah ada menjadi norma baru yang dibingkai oleh agen atau UN Women sebagai norm entrepreneur. Seperti yang pertama, perempuan sebagai kelompok inferior berubah menjadi norma di mana menempatkan perempuan dalam ketidaksetaraan dan menyebabkan diskriminasi dan tidak sesuai dengan nilai global SDGs poin 5. Kemudian yang kedua, norma terkait perempuan yang tidak berada di sekolah karena kesempatan kerja cenderung didominasi oleh laki-laki, kemudian bergeser dengan keyakinan bahwa perempuan berhak mendapatkan pendidikan karena memiliki kapabilitas yang sama dengan laki-laki. Selanjutnya poin ketiga, yaitu norma yang beredar terkait perempuan tidak berhak memiliki posisi kerja yang lebih di atas laki-laki. Hal ini bergeser dan beresonansi menjadi norma terkait perempuan berhak mendapatkan posisi kerja strategis dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, dan pertanian. Dan yang terakhir ialah norma terkait perempuan cenderung menjadi objek kesalahan dalam kasus kekerasan dan pelecehan seksual, bergeser menjadi perempuan dijadikan sebagai objek kesalahan merupakan pelanggaran hukum yang kemudian akan didukung dengan undang-undang atau amandemen yang dilakukan oleh pemerintah Mesir dalam konstitusi tahun 2004. Setelah beresonansinya norma, tidak hanya menciptakan norma kesetaraan gender, namun tercipta juga amandemen undang-undang yang mana ini mendukung terbentuknya kesetaraan gender dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal ini menguntungkan perempuan, di mana pasal-pasalnya berubah, di mana salah satunya ialah pasal 11 yang lebih spesifik menyebutkan bahwa negara melindungi perempuan dan memastikan kesempatan hak perempuan atas perwakilan politik serta kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masalah sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan memberikan representasi perempuan dalam otoritasnya di peradilan. Kemudian pasal 291 KUHP yang lebih memperketat hukuman perkosaan dan mencabut ketentuan hukum yang memperbolehkan pemerkosa menikahi korbannya. Hal ini bergeser dari KUHP sebelumnya yang membolehkan pemerkosa menikahi korbannya dan tidak dikenai hukuman. Selanjutnya yang ketiga yaitu berubahnya pasal 306 KUHP, di mana tindak pidana pelecehan seksual dibagi atas dua bentuk, yaitu pelecehan fisik dan pelecehan verbal. Kemudian berubahnya pasal 267 tentang pelecehan seksual yang awalnya hanya dikategorikan sebagai bentuk kekerasan berhubungan dengan alat kelamin, namun tidak bersifat spesifik, dan ini berubah menjadi lebih spesifik, di mana ada beberapa indikator yang kemudian akan menjerat pelaku dikategorikan sebagai bentuk pelecehan seksual. Selanjutnya yaitu masuk ke bab 5, yaitu tentang penutup dan kesimpulan, bahwa dari segala bentuk isu
dan upaya-upaya tadi menciptakan jawaban bahwa peran UN Women sebagai non-entrepreneur ini berhasil dalam mendorong pembaharuan kebijakan terkait isu penghapusan kekerasan perempuan di Mesir. Terima kasih.